Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas banyak nikmat karunia yang Allah limpahkan kepada kita semuanya. Di sore hari ini kembali kami menyapa Anda. Kali ini kita berada dalam program Ustadz Menjawab sore hari ini. Saya Ahmad Fauzan menemani Anda dan tentunya bersama dengan narasumber Ustadz Muhammad Ghazali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini, Ustadz? Alhamdulillah sehat selalu dan bisa membersamai pemirsa yang ada di rumah dalam program Ustadz Menjawab sore hari ini. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, dua segmen nanti kami persiapkan untuk Anda. Segmen awal tentunya kita akan dengarkan tausiah dari Ustadz sebagai mukadimah di kajian kita sore hari ini. Kemudian nanti di paruh kedua kami memberi kesempatan untuk Anda bisa bertanya langsung kepada Ustadz di lantai telepon 02716793000, SMS WhatsApp di 08112553000. Persiapkan terlebih dahulu pertanyaan Anda karena kita akan simak mukadimah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ghazali. Monggo, Ustadz. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini Allah mempertemukan kita walaupun lewat udara ya, untuk mentadaburi beberapa ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis dari Rasulullah. Kita belajar bersama dalam rangka untuk memupuk keimanan yang ada dalam hati kita masing-masing. Jadi letak iman itu adalah pada hati. Iman bisa subur, iman bisa berkembang itu kalau dirawat, kalau dipupuk, diupeni ya. Salah satunya dengan cara kita tholabul ilmi, mempelajari ilmu sehingga ilmu itu akan mengingatkan kepada kita mana-mana yang harus kita lakukan dan apa saja yang harus kita kerjakan didasari dengan keimanan tersebut. Selanjutnya selawat serta salam mudah-mudahan selalu dicurahkan kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan risalah yang beliau bawa mengubah peradaban dunia menjadi peradaban yang baik sehingga membentuk nilai-nilai yang baik. Karena Rasulullah didatangkan, diutus oleh Allah, salah satunya adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Selanjutnya para pemirsa dan juga para pendengar yang dirahmati oleh Allah, kita sebagai orang Islam diberikan pelajaran oleh Allah supaya intizam, mentaati terhadap aturan yang ada pada agama kita, agama Islam. Dan kita juga mendapatkan pelajaran
dari apa yang kita kerjakan selama 5 kali waktu, yakni mengerjakan ibadah sholat. Di sana banyak sekali hal-hal yang kita jadikan sebagai pelajaran, ya. Bagaimana menjadi orang Islam yang baik, ya. Salah satunya atau di antara beberapa pelajaran yang bisa kita ambil, ya, dari apa yang kita kerjakan sholat, ya, yang kita kerjakan selama 5 kali dalam sehari. Yang pertama adalah mendidik kita untuk berlaku disiplin, disiplin waktu, ya. Menepati waktu-waktu yang ada, ya. Walaupun tiap-tiap sholat ini diberi ring waktunya, tetapi ada sesuatu yang bisa kita ambil, sesuatu yang lebih afdol, yang lebih utama, yaitu di awal waktu. Afdolus sholat fi awali waktiha, ya, seutama-utama, sebaik-baik sholat itu adalah di awal waktu. Berarti kita diajari oleh Allah untuk berlaku disiplin, dan ini merupakan ajaran dalam Islam, ya. Dalam hal apa saja, kalau kita berlaku disiplin, intizam, ya, itu akan menjadi yang lebih baik. Dalam makalah disebutkan al-haqqu bila nizamin yaghlibuhul batil bin nizam, ya. Kebenaran tetapi tidak dilakukan atau tidak diatur dengan kedisiplinan, ya, tidak diorganisir, walaupun itu benar, itu akan dapat dikalahkan oleh kebatilan, sesuatu yang buruk tapi terstruktur, terorganisir dengan baik. Lah, sholat ini mengajarkan kepada kita untuk berdisiplin waktu, ya. Yang kedua, sholat itu yang paling utama, yang lebih baik adalah dilakukan dengan berjamaah, ya. Ada imam, ada makmum. Dalam kehidupan sehari-hari itu juga harus kita terapkan, ya. Yang namanya jamaah dalam kehidupan sehari-hari harus kita terapkan, minimal bagi orang yang sudah berkeluarga, ada suami, istri, anak, ini keluarga inti, itu harus ada pemimpinnya. Siapa pemimpinnya? Allah mengatur ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu merupakan pemimpin bagi perempuan. Jangan dibalik, yang wanita menjadi pemimpin dalam keluarga. Apakah ini ada? Ada. Dapat dipastikan pasti keluarganya tidak akan bisa mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Karena aturannya dibalik. Laki-laki maka harus menjadi pemimpin bagi keluarganya, ya, keluarga inti, istri dan anak-anaknya. Kemudian istri dan anak bagaimana bisa menempatkan diri sebagai makmum yang baik, ya. Sebagai makmum yang baik, menuruti apa yang diperintahkan oleh pimpinannya, yaitu sang suami. Anak juga demikian. Sehingga istri itu bagaimana berusaha untuk berbakti, taat kepada suaminya selama dengan catatan suaminya tidak memerintahkan untuk melakukan perbuatan maksiat, ya. Karena kita diperintahkan taat itu hanya terbatas pada hal-hal yang ma'ruf. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu terbatas pada hal-hal yang baik. Ketika suami, kepala keluarga memerintahkan, menyuruh untuk melakukan hal-hal yang buruk, hal-hal yang maksiat,
tidak ada kewajiban taat, ya. Tidak ada kewajiban untuk mengikuti. La ta'ata li makhlukin fi maksiatillah. Tidak ada kewajiban taat bagi suatu makhluk untuk bermaksiat kepada Allah, sekalipun itu perintah suaminya. Kalau perintah itu buruk, nah berarti harus tidak dikerjakan. Kalau itu baik, maka harus apa? Ya, kami mendengar sami'na wa atokna. Kami dengar dan kami taat. Tetapi kalau itu hal-hal yang buruk, la sam'a wa la ta'ata. Jangan didengar dan jangan ditaati. Ini satu bentuk kepemimpinan. Dan ini juga harus terjadi pada diri orang Islam. Jadi orang Islam itu tidak boleh sendiri-sendiri, ya. Harus ada kelompoknya, ya. Harus ada pimpinannya, ya. Maka Allah berfirman di surat As-Saff, ya, ayat 4, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanum marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan Allah. Berperang membentuk shaf, membentuk barisan. Ka'annahum bunyanum marsus. Gambarannya seperti seolah-olah bangunan yang tersusun dengan kokoh. Nah, ini shaf, ini rapi. Maka ketika sholat, kita diperintahkan oleh imam supaya sawu sufufakum, ya, luruskan, ratakan, rapatkan shaf. Fa inna tasbiyatas sufuf min tamamis sholah atau min iqamatis sholah. Karena rapat dan lurusnya shaf merupakan kesempurnaan di dalam sholat berjamaah. Ini juga dibawa dalam kehidupan, ya, kehidupan sehari-hari, ya. Bagaimana seorang pemimpin, seorang imam itu bisa menempatkan diri, bisa mengatur strategi agar perjalanannya menjadi baik. Orang Islam harus punya pimpinan, jangan sampai lepas atau jangan sampai menyendiri, ya. Ini hal-hal yang tidak diharapkan, ya. Dan tidak boleh dalam kita sholat ketika shaf itu saling berselisih, ya. Ada yang maju, ada yang mundur. Ini tidak bisa. Maka harus rapat dan harus lurus, ya. Dan tidak boleh ada yang merasa paling bisa, merasa yang paling super. Maka manfaat yang ketiga di dalam kita mengerjakan sholat adalah munculnya sifat musawah, ya. Sifat apa? Sama, ya. Kita sebagai sama-sama hamba Allah, kita sedang beribadah, ya. Jangan merasa saya yang paling berpengaruh, saya yang paling berperan, ya. Karena mungkin dia sebagai pejabat yang merasa lebih terhormat, atau ada yang punya uang yang merasa lebih hebat, punya kekuatan merasa lebih hebat. Tidak demikian dalam sholat. Siapapun orang yang datang duluan, apakah itu sebagai seorang petani atau pekerja bangunan, kalau dia datangnya awal, ya tetap tempatnya berada di depan. Orang yang kaya, orang yang berpengaruh tidak boleh nyingkir-nyingkirkan. Kamu tempatnya di pinggir, kamu tempatnya di belakang, tidak ada, ya. Itu namanya dalam sholat ada tarbiyahnya, pendidikannya adalah kita supaya antar sesama manusia itu mengedepankan musawah. Jadi persamaan derajat. Itu pelajaran
yang bisa kita ambil dari sholat yang kita kerjakan. Ya. Dan ketika sholat sudah, atribut-atribut keduniaan kita lepas. Ya. Sudah tidak ada, karena kita sama-sama di hadapan Allah sebagai makhluk. Ya. Maka atribut dunia, jabatan, pangkat, kekayaan, popularitas, dan sebagainya sudah kita tanggalkan semuanya, sama-sama kita menghambakan diri kepada Allah. Maka bisa jadi orang yang miskin itu lebih terhormat posisinya di hadapan Allah daripada orang yang kaya. Karena yang miskin tadi bisa selalu hadir, sholat di tepat waktu, jarang terlambat. Nah, sementara yang kaya tersibukkan oleh pekerjaannya, ya, terganggu oleh aktivitasnya. Ini manfaat di antara kita mengerjakan ibadah sholat tadi. Ya. Kemudian di samping itu, orang yang mengelilingi imam, ya, itu siapa? Orang-orang yang pemahaman di bidang agamanya itu yang sepantaran, ya, yang levelnya agak sama. Jadi tidak boleh anak kecil kok ditempatkan di belakang imam, itu tidak boleh, ya, dalam mengatur shaf. Maka orang yang berada di belakang imam siapa? Yang orang-orang yang levelnya, ya, hampir sama dengan imam. Berarti di tataran misalnya kita sebagai umat Islam atau dalam pemerintahan, orang-orang yang mengelilingi pimpinan itu orang-orang yang baik, ya, memberikan laporan-laporan yang baik, membantu pemimpin, mendukung dan sebagainya. Kalau pemimpinnya salah, ya diingatkan, ya, jangan dibiarkan. Karena sekarang banyak terjadi ABS, asal Bapak senang, ya. Ini tidak boleh, ya, dalam Islam. Baik katakan baik, buruk katakan buruk, bisa diingatkan, ditegur dengan cara yang baik. Jangan didemo, jangan dilecehkan, jangan direndahkan. Ada aturan dalam sholat, ya. Misalnya imamnya keliru, ada adabnya, aturan bagaimana menegur imam. Yang laki-laki cukup mengucapkan subhanallah. Bagi imam yang pinter, itu dia paham, oh bahwa saya ada kekeliruan. Kemudian menyadari kekeliruan itu, dia merubah, ya, bahwa saya keliru, dirubah kepada yang benar tadi, sesuai dengan teguran makmum tadi. Perempuan juga boleh menegur dengan cara apa? Dengan bertepuk tangan. Jadi ada aturan yang baik. Itu kalau kita meniru hikmah di balik pelaksanaan sholat itu sendiri. Sehingga tidak boleh, ya, mendemo. Kemudian ada gambar pimpinan diorek-orek mukanya, disilang dan sebagainya. Itu namanya merendahkan pimpinan. Itu bukan ajaran agama Islam, ya. Ada regulasinya. Ada tata caranya bagaimana kita menegur imam, dan itu ada di dalam sholat, ya. Itu kan hal-hal yang sangat spesial, ya, sangat excellent. Kalau kita tahu dibalik makna daripada sholat itu sendiri, maka sebenarnya masih banyak kalau kita mau mengupas satu persatu. Yang intinya, kalau sholat itu bisa kita kerjakan dengan baik, pasti akan membuahkan hasil yang baik juga, ya. Sebagaimana yang termaktub di surat Al-Ankabut ayat 45 itu, bahwa innas sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa merubah orang yang tadinya jahat menjadi orang yang baik, mencegah perbuatan keji, perbuatan mungkar. Orang yang sholat tidak mungkin akan berbuat keji. Orang yang sholat tidak mungkin akan berbuat mungkar. Karena dia tahu makna dibalik sholat itu sendiri. Kita belum mengupas tentang masalah bacaan. Mulai dari awal
sampai akhir. Nanti akan ada pelajaran yang sangat luar biasa. Ya, sementara hanya beberapa hal itu yang bisa kita sampaikan. Nanti lain kali bisa kita sampaikan tentang hikmah, manfaat yang kita bisa ambil dari sholat yang kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Baik, terima kasih Ustadz Torian awal sudah disampaikan. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita jeda terlebih dahulu. Selepas pesan berikut, kami akan hadir kembali menjumpai Anda dalam program Ustadz Menjawab. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih selalu bersama kami dalam program Ustadz Menjawab sore hari ini. Kini saja berkesempatan bagi Anda untuk bisa bertanya langsung kepada Ustadz di line telepon 02716793000, SMS WhatsApp di 08112553000. Kami tunggu kebersamanya sampai nanti pukul 5 sore. Coba kita bacakan terlebih dahulu pertanyaan yang ada di WhatsApp. Ustadz, sudah ada datang dari Nur yang ada di Gemolong. Ustadz, apakah rasa sepi, rasa sedih seorang mukmin itu bentuk ujian? Atau orang mukmin itu seharusnya selalu bahagia? Ustadz, mohon dijelaskan. Ya, baik. Nabi kita pernah bersabda bahwa segala apa yang terjadi pada diri orang yang mukmin, orang yang beriman itu menjadi kebaikan bagi dirinya, bagi orang mukmin itu sendiri. Apakah itu berupa kebaikan maupun berupa ujian. Ya. Beliau bersabda, ajaban li amril mukmini. Sungguh menakjubkan, sungguh mengherankan urusan orang mukmin itu. Kenapa? Inna amrohu kullahu khairun. Karena semua urusannya, jadi semua perkara yang terjadi pada diri orang mukmin itu menjadi kebaikan. Menjadi kebaikan bagi orang mukmin itu sendiri. Dan sifat yang seperti ini walaisa dzaka li ahadin illa lil mukmini. Dan tidak ada yang mendapatkan demikian kecuali hanya terjadi pada diri orang mukmin. Kalau bukan orang mukmin tidak seperti itu. Apa itu? In asobahu sarra'u syakara fakana khairan lahu. Apabila orang mukmin itu ditimpa atau mendapatkan suatu kesenangan, mendapatkan suatu kebahagiaan, mendapatkan nikmat, dia tidak pernah sombong, tetapi dia menyadari bahwa nikmat itu datangnya dari Allah, sehingga dia bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Sebagaimana Nabi Ismail, bukan Nabi Ismail, Nabi Sulaiman, ketika diberikan anugerah nikmat oleh Allah berupa kerajaan, nabi dan menjadi raja, kaya raya, itu sebagai bentuk kesenangan. Tetapi apa yang diucapkan Nabi Sulaiman, haza min fadli rabbi, ini adalah karunia dari Tuhanku. Untuk apa? Liyabluwani, untuk menguji aku. Aashkuru am akfur, apakah saya termasuk orang yang bersyukur atau termasuk orang yang kufur terhadap nikmat tadi. Maka bukan mengatakan ini karena kepandaianku, bukan. Tetapi haza min fadli rabbi, ini adalah karunia, nikmat yang datang dari Tuhanku, bukan keakuannya yang muncul. Wah, aku kok. Nah, itu kan tidak boleh. Itu sifat orang mukmin. Sehingga itu menjadi fakana khairan lahu, itu menjadi kebaikan bagi orang mukmin itu sendiri. Berbeda dengan Qarun, orang yang tidak beriman, orang kafir. Ketika mendapatkan nikmat yang kunci-kuncinya ini sangat berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat.
Itu ucapannya berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman tadi. Ucapannya berbeda. Jadi apa yang saya dapatkan itu karena kepandianku, bukan karena nikmat dari Allah. Ya. Ini yang disampaikan oleh Qarun, ya. Karena kepandian yang ada pada dirinya. Ini kan sangat kontradiktif antara orang mukmin dengan orang yang tidak mukmin. Nah, kita termasuk orang yang mana ketika mendapatkan kenikmatan tadi. Kemudian yang kedua, ini yang juga termasuk berat, wa in asobat hudzarra'u sabaro fakana khairan lahu. Apabila dia ditimpa suatu musibah, suatu mara bahaya, hal-hal yang tidak menyenangkan, apa yang dilakukan oleh orang mukmin itu apa? Sabaro. Dia bersabar, ya. Bersabar bahwa ini sebagai bentuk ujian, sebagai bentuk peringatan, ya. Dan itu juga menjadi apa? Kebaikan bagi orang mukmin itu sendiri. Maka orang mukmin tidak ada, ya. Istilahnya yang ditanyakan tadi, ada susah tadi, ya. Sedih dan sebagainya berkepanjangan, tidak ada. Karena dua-duanya bisa dinetralisir, ya. Bisa dijaga. Bagaimana orang mukmin itu bisa stabil jiwanya, ya. Kan baru saja ada, misalnya kalau berita itu betul, mahasiswa yang terjun dari lantai 4 itu, karena dia judek menghadapi masalah, ya. Ada orang tuanya yang dalam berita itu menekan, kamu harus jadi begini, harus jadi orang kuat. Lah ternyata anaknya tidak mampu, tidak bisa memenuhi keinginan orang tua, akhirnya dia menghabisi, ya, dengan bunuh diri, terjun dari gedung. Nah, ini bukan orang mukmin. Kalau hanya seperti itu kan bukan ujian yang berat, tapi karena tidak ada iman, akhirnya memilih jalan yang fatal, jalan yang salah, bunuh diri. Musibah ini bentuknya sangat banyak sekali, ya. Musibah yang tidak menyenangkan, karena ada di surat Al-Baqarah itu ayat 155 itu. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh orang-orang yang beriman itu akan diuji dengan sedikit, ya, tidak semuanya. Bisyai'in minal, ada min, sebagian dari minal khaufi, ada rasa takut, takut di PHK, takut rumahnya kebakaran, kebanjiran. Walju, kelaparan. Nah, sekarang ini banyak kekeringan di mana-mana. Wah, takut kelaparan. Wa naqsi minal amwal wal anfus, kekurangan harta, kekurangan jiwa tapi ditutup, ya, kekurangan buah-buahan ditutup. Wa basyiris sabirin, berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar, ya. Ya. Baik, demikian mudah-mudahan bisa difahami. Coba kita terima untuk Anda yang ingin bertanya melalui lantai telepon. Silahkan kami buka penelpon yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Dengan Bapak Abu Syuhada di Pontianak. Silahkan Bapak Abu Syuhada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Sehat Ustaznya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini Ustaz, mohon tausiahnya kalau kita mau bangun tengah malam itu, bisa nggak kita bangun malam? Kan kalau Nabi kan per tiga malam kan, kira-kira jam-jam 3 itu kan. Tapi kalau kita bangun jam 12 itu kita khawatir nanti tidur lagi. Diperbolehkan nggak bisa kita sholat sunnah pada waktu itu? Karena kita kan mau bangun jam 3 itu di 3 malam itu takut kelewatan, takut subuh gitu. Ya. Ya begitu kita bangun jam 12 atau jam 11 lewat, kita bisa tidur, kemudian bangun jam 11 atau jam 12. Itu udah boleh Ustaz melaksanakan sholat tahajud pada waktu itu. Baik. Menurut tuntunan agama.
Itu aja Ustaz. Baik, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz. Monggo. Ya, baik. Pada Bapak Abu Syuhada yang ada di Pontianak tentang masalah bangun pada waktu malam. Kapan kita akan mengerjakan sholat tahajud, ya. Jadi ada beberapa ayat yang ada dalam Al-Quran, ya. Misalnya di surat Al-Muzammil, ya. Allah berfirman, ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang berselimut, ya. Qumil laila illa qalila, ya. Bangunlah untuk melakukan sembahyang pada waktu malam, ya, kecuali sedikit daripadanya, ya. Kita diperintahkan untuk sembahyang bangun pada waktu malam, sholat malam. Nisfahu awingkus minhu qalila, ya. Seperduanya atau kurangilah dari seperdua itu sedikit, ya. Jadi kita boleh, ya, mengerjakan sholat di tengah malam, ya. Atau juga di surat Al-Muzammil itu, ya, ayat 20, ini juga Allah berfirman, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil laili wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatum minal lazina ma'ak, ya. Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri sembahyang kurang dari 2/3 malam, atau 1/2 malam, atau sepertiganya. Yang demikian dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama kamu, ya. Maka dari beberapa ayat ini yang ada di surat Al-Muzammil, ya kita boleh, ya, di tengah malam, misalnya jam 2 malam mau mengerjakan sholat tahajud, ya, sholat malam diperbolehkan. Tetapi waktu yang paling baik adalah di 1/3 malam yang akhir, ya, yang mendekati waktu sholat subuh itu, ya, namanya 1/3 malam. Jam 2 malam ya boleh, ya. Ini tergantung kepada hati kita masing-masing. Kalau kita sudah mengazamkan untuk bisa bangun malam, ya insya Allah bisa. Subuh nanti bangun, ya bisa. Apalagi di zaman sekarang, zaman yang serba modern, zaman yang serba canggih. Kalau zaman dulu kan harus pasang jam waker itu, diputer, keret, terus dibangunkan jam berapa. Nah sekarang sudah ada HP, disetel jam berapapun bisa. Ringtone-nya dibuat yang macam-macam juga bisa. Kita merekam sendiri juga bisa, ya. Maka banyak cara yang bisa kita lakukan untuk membangunkan diri kita, tinggal kemauan kita ada atau tidak. Maka tadi tengah malam tadi, ya, misalnya jam 2 itu juga sudah bisa masuk, atau jam 3 atau jam 4 lah. Sekarang jam 4 sudah waktunya subuh, ya. Ya, memang yang paling afdol adalah yang sepertiga malam terakhir, ya. Begitu. Ya. Baik, berarti sekitar pukul 3 ya, Ustaz? Ya, jam 3 lah. Jam 3 pagi. Baik, itu lebih utama. Baik, kita coba terima kembali di line telepon. Sudah ada saudara kita yang ingin bergabung, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Iya, putus-putus Ibu. Ya, suaranya kurang jelas. Mungkin volume radionya bisa dikecilkan atau TV sehingga tidak feedback, Ibu. Saya dari Ibu Suwarsi di Lubuk. Ya, silakan Ibu Suwarsi.
Ya, apa yang pengen disampaikan? Silahkan. Terputus kelihatannya. Masih. Halo? Begini Pak Ustaz, Ya, langsung silakan. aja. Silahkan, monggo. doa yang saya baca setelah berwudu itu membaca ada kafirnya Allah ja'alni tawabila ja'alni muka pada ibadika solihin. Sedangkan sholat yang saya baca yang dibuat di NPA baca syahadat. Terus bagaimana doa saya baca syahadat? Putus-putus. Ya, mohon maaf Ibu, kami belum bisa menangkap Ibu. maksud dari Mohon pertanyaan tadi apa. Kalau mungkin bisa diulangi, monggo. Ya. Sehingga kami tidak tahu pertanyaannya apa maksudnya. Coba kalau bisa diulangi. Bisa diulang pelan-pelan saja Ibu, karena sampai ke sini suaranya tidak jelas. Halo Ibu. Doa sesudah sholat. Doa sesudah sholat. Doa sesudah wudhu. Oh, wudu. Doa sesudah Ya, wudhu. gimana? Iya, gimana Ibu? Iya. Biasanya yang saya baca itu doa sesudah wudhu itu selain membaca syahadat, ada tambahannya yaitu Allah ja'alna tawabina wa ja'alna mutatawin wa ja'alna ibadah. Sedangkan tuntunan sekolah yang dikeluarkan di STA yang saya baca itu membaca syahadat. Terus kira-kira bagaimana doa Oh ya. biasa saya baca itu tepat tuntunan? Baik. Baik. Ya. Terima kasih Ibu sudah bisa kami tangkap pertanyaannya. Nanti akan dijawab langsung oleh Ustaz. Ya, baik. monggo silakan. Ya, untuk Ibu Suwarsi, ya, sudah sering kita sampaikan di dalam forum kajian-kajian, atau mungkin Ibu juga sudah mendengar sendiri, ya, tentang urusan ibadah. Ya. Al-aslu fil ibadati al-ittiba. Dalam hal urusan ibadah, itu kita hanya mengikut, ittiba, mengikuti apa yang dulu pernah dilakukan oleh Rasulullah. Sehingga kita perlu belajar, mengkaji mana dalilnya, mana hadisnya. Itu dalam masalah urusan ibadah. Manusia atau kita manusia yang bukan nabi tidak boleh membuat aturan baru atau nambah-nambahi, ya, apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah. Kemudian apa yang kita kerjakan adalah apa yang sudah kita ketahui. Itu kan sebetulnya sangat simpel, ya. Yang sudah kita ketahui itulah yang kita kerjakan. Yang belum kita ketahui, ya kita tidak perlu mengerjakan sebelum atau sampai kita mengerti dalilnya, ya. Mengetahui contohnya dari Rasulullah. Kita sudah diingatkan berkali-kali di surat Al-Isra ayat 36 itu. Wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan jangan kamu melaksanakan atau mengerjakan sesuatu yang kamu belum tahu ilmunya, ya. Karena pendengaran, penglihatan, hati itu besok akan diminta pertanggunggan jawab, ya. Dan hadis Nabi juga, mana amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal, siapa yang berbuat, siapa yang beribadah, yang ibadah itu tidak pernah diperintahkan atau dicontohkan oleh Rasulullah, maka ibadah yang dilakukan itu akan tertolak, tidak diterima. Maka kita sangat simpel, apa yang sudah kita ketahui itulah yang kita kerjakan.
Kalau di buku terbitan MTA, misalnya doa sehabis wudhu, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya sampai situ, titik. Walaupun ada mungkin orang yang berdoa ditambah tadi, Allahumma ja'alna tadi minat tawabina atau minal mutatahhirin tadi. Lah karena kita belum tahu tuntunannya, ya kita tidak usah mengerjakan. Dan tidak boleh kita menyalahkan orang yang bacaannya berbeda dengan kita. Barangkali kita belum tahu ilmunya, mereka sudah tahu. Maka saling menghormati yang kita kerjakan, apa yang sudah kita ketahui. Ya. Kemudian berikutnya coba kita bacakan pertanyaan datang dari WhatsApp. Coba kita bacakan, Ustadz. Saya pendengar radio dari Karanganyar mau bertanya. Yang pertama, apakah ada tuntunannya membaca 100 ayat Al-Quran di malam hari, dituliskan pahala baginya sholat sepanjang malam? Yang kedua, apakah ada tuntunannya mengusap wajah setelah selesai sholat atau selesai berdoa? Terima kasih jawabannya, Ustaz. Ya, yang pertama tentang membaca 100 ayat dari Al-Quran, ditulis seperti beribadah sepanjang malam. Ya. Ya, selama ini kami belum mengetahui, ya, belum mengetahui tentang dalil itu. Barangkali yang bertanya, barangkali sudah a'lamu minni, ya, lebih tahu daripada kita, ya, lebih tahu daripada saya. Nah, karena kami belum mengetahui, ya kami tidak atau belum mengamalkan apa yang tadi disampaikan tadi, apakah itu berupa hadis atau apa, kita belum tahu. Kemudian yang kedua tentang masalah mengusap wajah, ya boleh-boleh saja kita mengusap wajah ketika berdoa. Memang zaman Nabi juga ada seperti itu, walaupun ini juga ada perbedaan. Maksudnya memang dulu lantai di Masjid Nabawi itu zaman sahabat Rasulullah itu lantainya masih berupa pasir. Saat kita sujud kemudian bangun, itu ada beberapa pasir yang menempel di wajah kita. Dan kita kan juga tidak mungkin mengusap sehabis sujud, mengusap, sehabis sujud, mengusap, sehingga habis sholat kemudian mengusap itu. Nggak ada yang mengartikan demikian. Ya. Sehingga ada juga yang memang ya pokoknya mengusap, ada pasir atau tidak, ya kita mengusap wajah. Kalau kita melihat sejarahnya kan demikian. Ya. Nah sekarang di masjid-masjid kita kan semuanya lantainya kan sudah bersih, ya, keramik. Maka zaman dulu kan pernah ada kejadian orang itu kencing di pojok masjid, ya. Orang Yahudi itu. Nah kalau di keramik seperti ini kan lambah-lambah kemana-mana, kan ya tidak bisa, ya. Karena dulu pasir, ya mereka kencing di situ. Itu sebagai sejarahnya, kenyataannya demikian. Sehingga mengusap wajah yang ada di terdapat pasir-pasir tadi, ya tidak masalah. Ya itu loh. Ya. Baik, demikian pertanyaan dan sudah diberikan jawaban oleh Ustadz. Tidak terasa kita sudah berada di akhir jumpa kita, Ustadz. Ya. Sebagai penutupnya bisa disampaikan, silahkan. Ya, baik kepada para pemirsa dan juga para pendengar yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita bisa bersama-sama belajar, mengkaji dari ayat-ayat Al-Quran dan juga beberapa hadis dari Rasulullah. Ya mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di paparan awal tentang hikmah atau manfaat dari sholat yang kita kerjakan, ya, itu betul-betul dibawa dalam kehidupan sehari-hari, ya. Bahwa orang Islam tadi harus berjamaah, harus terpimpin, ya. Ada pemimpinnya, maka dalam kehidupan sehari-hari juga sama seperti itu. Belum lagi tadi kita sampaikan ada kriteria siapa-siapa yang dipilih menjadi pemimpin, termasuk ini mendekati pemilu. Kan dalam Islam juga ada, simpel saja,
lihatlah, contohlah bagaimana imam sholat itu ditunjuk. Itu syaratnya apa? Itu sudah pas, sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Tinggal mencontoh kriteria siapa yang jadi imam. Ya. Di search di Google itu pasti akan ketemu. Nah itulah bagaimana kita memilih seorang pemimpin. Ya. Kemudian berikutnya, nah bagaimana kita bisa mendidik untuk berdisiplin, ya, disiplin waktu tadi. Karena disiplin ini sesuatu yang sangat penting. Ya. Nah sekarang sesuatu yang masih disiplin itu kan melekat ada pada militer itu. Ya. Sehingga kan betul-betul ya disiplin betul. Ya. Kompak barisannya, ketaatannya juga masih bagus kepada atasannya. Ya. Tapi dalam Islam ketaatan itu tadi sudah kita sampaikan hanya terbatas pada hal-hal yang ma'ruf, hal-hal yang baik. Kalau perintahnya tidak baik, ya jangan dilakukan. Pimpinan mungkin memerintahkan, habisi dia, tembak dia. Loh, membunuh itu bagian daripada larangan agama, ya jangan dikerjakan walaupun itu perintah atasan. Tapi Allah melarang. Nah, lebih tinggi mana antara atasan di jabatan dengan Allah? Nah, pikiran orang Islam harus seperti itu. Tidak setiap perintah atasan itu dikerjakan, hanya terbatas pada hal-hal yang ma'ruf dan yang lain-lain yang tadi sudah kita paparkan tadi. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kalau ada hal-hal yang kurang, tentunya kami menyadari banyak kekurangan, kesalahan, ya mohon dimaafkan. Ya. Syukran Ustaz untuk kehadirannya dan juga tambahan ilmunya sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi program Ustadz Menjawab untuk edisi sore hari ini. Banyak sekali ilmu yang sudah kita dapatkan dan mari kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhirnya saya Ahmad Fauzan segera undur diri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.